Ya, teman-teman, hari ini tanggal 17 ya, di pagi hari sebelum pembukaan market. Ingat teman-teman ya, setiap update saham yang dibahas pagi hari, tanggal awal ya, contohnya 16 sekarang 17 kan, nah, sekarang tanggal 17 di awal di pagi hari, berarti itu updatean saham atau emiten tanggal 16 ya, untuk tanggal 16-nya. Mungkin nanti harus saya tandain kali ya. Jadi tanggal 17 pagi update untuk tanggal 16 gitu. Jadi malamnya gitu ya. Setelah penutupan market. Nah, ini pagi-paginya sebelum pembukaan market untuk tanggal 16-nya. Jadi mohon maaf teman-teman ya apabila masih ada yang keliru. Baik, teman-teman, kita update lagi ya emiten teman-teman. Kenapa saya tidak membahas seluruhnya gitu ya? Oh, kita punya saham maksimal bisa saya bahas itu sehari itu satu kali video ya, hanya 12, maka suka saya bagi-bagi itu ya, biar pinginlah semua emiten teman-teman itu yang ada komentar itu pingin kebahas semuanya lah tanpa milah-milah gitu ya. Cuman makanya teman-teman kalau yang pingin dibahasnya agak banyak gitu, atau dua atau tiga, makanya di video berikutnya gitu kan, tidak sekaligus untuk dibahas gitu ya. Nah, mohon maaf banget ya apabila keinginan teman-teman belum bisa terpenuhi semuanya ya. Mungkin kita akan bagi-bagi juga. Karena kapasitas tulisannya teman-teman, ketika saya paksakan di atas 12 ternyata tidak cukup teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli. Apabila ada yang mengajak-ajak ya, nggak usah diajak-ajak. Pokoknya ini teman-teman, kita di sini sama-sama belajar lah. Nanti di perjalanannya kita akan menemukan hal-hal yang baru. Nanti juga ada teman-teman kita juga yang menanyakan, nanti kita akan jawab sesuai dengan kapasitas dan yang saya ketahui. Baik teman-teman, langsung saja kita ke emiten STRK. Ini STRK itu tidak bangun-bangun katanya. Betul, tidak bangun-bangun ya. Karena kenapa tidak bangun-bangun? Karena ketiduran kali ya. Kemarin tanggal 11 ada volume masuk, ini juga ada volume masuk tanggal 25 ya. Dan terkonfirmasi bahwa ketika volume masuk, bandar lokal jualan ya teman-teman ya. Tanggal 11 juga sama, bandar lokal juga jual. Di sini frekuensi analyzer lihat menunjukkan ada rintik-rintik ya, artinya ini lagi dikumpulin sama smart money ya. Tinggal tunggu aja nanti ini pungutan dari bandar lokal ya. Kalau asing bagaimana nih? Tunggu sebentar ya. Ini asingnya bagaimana? Asingnya tidak melakukan apa-apa di sini ya. Cenderung kosong. Selama 6 bulan cenderung kosong ya, teman-teman. Ini kan seharusnya sekitar udah lebih daripada 3 bulan ya, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tuh ya. Kok ini belum kena FCA ya? Pertanyaannya kan seperti itu kan. Kenapa tidak kena FCA gitu ya? Berarti bulan apa tuh? Bulan transaksi cuma 1,4 juta gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, STRK ini belum diangkat-angkat juga kan, udah lama gitu ya. Kita akan hitung berapa sih istilahnya dari 3 bulan berarti ya. 3 bulan, 1, 2, 3, berarti Agustus ya, Agustus. Kita hitung dari tanggal 1 deh ya. Nah, teman-teman, ini transaksinya aja kecil teman-teman ya. Coba di nego ada nggak? Di nego juga tidak terlalu besar gitu kan, cuma 14 juta itu ya. Tunai juga nggak ada. Jadi kalau dihitung-hitung ini harusnya secara teori ini harusnya udah masuk FCA ya. Karena 3 bulan berturut-turut dia tidak memenuhi persyaratan untuk bertahan di satu hari transaksi minimal 5 juta rata-rata selama 3 bulan gitu ya. Ini cuma 1,4, harinya 1,4 gitu. Makanya
kenapa gitu ini tidak kena FCA. Nah itu teman-teman kadang-kadang suka menjadi polemik atau ambigu itu seperti ini teman-teman. Saya juga sampai sekarang tidak memahami bagaimana bursa istilahnya memberikan peraturan itu seperti yang dibeda-bedain gitu ya. Contohnya ini gitu, kenapa ini tidak masuk FCA gitu kan, padahal ini harganya udah di 50 selama 3 bulan berturut-turut gitu ya. Apa karena sesuatu hal gitu kan, apa karena ini kan dari tahun 2023 tuh kan. Makanya saya bilang ini peraturan ke FCA itu menjadi ambigu ya ketika seperti ini teman-teman. Nggak tahu saya juga ini masalahnya. STRK ini kenapa nggak di FCA kan ya? Malahan di sini transaksinya itu kan tidak sampai 5 juta juga gitu kan. Nah ini menjadi pertanyaan saya, kenapa ini belum diangkat? Cenderung tidur gitu ya, cenderung tidur ya. Kalau dulu masih bisa dibilang ya karena pingin bandarnya gitu, kalau sekarang bandarnya malah keluar nih, lihat teman-teman ya. Ketika volume di sini bandarnya keluar gitu kan. Saya juga sama, volumenya di sini agak besar tapi bandarnya keluar ya. Ternyata besar volume ini adalah saat-saat bandar mengeluarkan barang gitu kan. Tapi di sini smart money sudah mulai masuk, artinya menjadi polemik juga. Makanya teman-teman kalau yang istilahnya tidak suka dengan saham gocapan ya pasti tidak akan beli gitu ya. Mungkin ini teman-teman beli karena memang istilahnya beli tadinya di awal masih di atas gocap gitu, cuman karena sesuatu hal akhirnya dia turun ke gocap. Siapa tahu ada pantulan, ternyata tunggu udah lama gitu, sejak bulan apa nih, sejak bulan Januari 2024 malahan tidak ada pengangkatan ya. Kita lihat di Januari deh, dari Januari kan harusnya udah kena FCA, harus kena FCA sebenarnya teman-teman ya. Cuma kenapa belum? Nah itulah jadi ambigunya itu seperti itu teman. Jadi peraturan ini buat siapa sih sebenarnya gitu kan? Sampai STRK nggak kena FCA gitu kan? Nih untuk regulernya aja dari bulan Januari transaksi juga sedikit teman-teman. Nih lihat nih, cuman 5,7 miliar aja. Itu sedikit banget teman-teman, untuk transaksi segitu sedikit. Makanya harusnya ini yang kena ini STRK kena FCA tapi enggak. Nah itu masalahnya itu ya. Makanya ini saya bilang aduh kenapa saya bilang ini bisa berbeda-beda. Makanya kita akan terus mencari informasi. Terus seperti FUTR kenapa itu tidak lepas dari FCA, padahal udah 1 bulan lebih istilahnya si FUTR ini lepas dari harga 50, padahal ketika tanggal 31 itu alasannya itu karena ada di 50 selama 6 bulan kan, waktu itu 6 bulan ya, 6 bulan berturut-turut tidak terjadi transaksi yang besar, akhirnya di FCA. Karena ini STRK ini sudah hampir 1 tahun tapi nggak kena FCA gitu ya. Nah itu menjadi ambigu teman-teman ya, menjadi istilahnya tidak ada batasan yang tetap, tidak ada aturan yang tetap gitu di bursa ini. Makanya teman-teman ini harap berhati-hati aja nanti ketika ketemu saham-saham FCA untuk saat ini ya. Mungkin dulu saya bisa memprediksi minimal 1 tahun lah gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bisa, 3 bulan aja ini harus kena FCA, tapi sekarang tidak kena FCA ya. Transaksi juga di sini sangat kecil sekali gitu kan, untuk 1 tahunan cuma 5,7 miliar gitu kan. Itu sangat kecil ya untuk ukuran sebuah saham ya. Makanya teman-teman kita sambil nunggu teman-teman, kita akan cari informasi lagi bagaimana sih peraturan FCA ini diterapkan. Makanya kita akan cari-cari informasi teman-teman. Untuk STRK sementara ini ya informasinya hanya seperti itu aja, tidak bangun-bangun dan tidak kena FCA juga gitu. Malahan ini harusnya kena FCA gitu. Kenapa? Jadi Januari di 50 kan gitu kan. Sekarang udah bulan 10 gitu kan. 9 bulan gitu ya. Harusnya kan semenjak bulan Juni itu si STRK ini udah kena harusnya gitu ya. Coba kenapa sekarang nggak kena gitu kan. Nah itu jadi permasalahan ya teman-teman ya. Baik, nanti kita akan coba gali informasi lagi untuk STRK ya.
Kita lanjut ke GMFI ya. Ini katanya ini bengkel pesawat katanya. Kenapa harusnya kan harusnya katanya ini kan harusnya berkembang gitu ya. Setelah COVID selesai gitu ya. Ini seperti itulah ya. Kenapa begitu-begitu aja katanya. Baik teman-teman, kena FCA ya. Ini juga sama kena FCA juga ya GMFI ini. Lihat teman-teman, kalau GMFI ini udah 70 ya. Oke lah, kita kena ini kali kenapa ya? Sebentar ya. Nah, teman-teman, untuk GMFI ya. Ini kan kena FCA, tapi saya periksa di efek pemotongan khusus di sini nih. Ini tidak ada teman-teman ya. Berarti dia tidak masuk ke sini ya. GMFI ini. Itu kan nggak ada. Cuman dia masuk ke notasi khusus teman-teman. Harusnya kan biasanya dimasukin gitu ya ke FCA, tapi ini tidak dimasukin ke FCA. GMFI. Nah, ini keterangannya ada dua GMFI itu teman-teman. Yang pertama, laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2024 kuartal 2-nya. Terus perusahaan tercatat berdasarkan di papan pemantauan khusus. Artinya dia tidak masuk ke papan pemantauan khusus, cuman karena ini ekuitasnya negatif, ya jadi dikenakan papan pemantauan khusus. Jadi teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri bahwa GMFA ini kena FCA udah lama gitu ya, kena FCA udah lama, tapi dia ditransaksikan secara FCA gitu kan sampai ke 71. Jadi ini karena ekuitasnya negatif saja. Jadi bagaimana katanya dia akan berkembang, karena kan bengkel pesawat tadi bla 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 gitu pokoknya ya. Nah, ini ya yang harus diperbaiki ya adalah laporan keuangannya supaya jadi positif gitu. Terutama ekuitasnya jadi positif harusnya gitu kan. Jangan sampai terus-terusan negatif ya. Nanti kalau terusan negatif ya pasti akan terus di FCA kan gitu. Tapi selama ada transaksinya ya sebenarnya teman-teman tinggal bisa keluar aja gitu. Tinggal teman-teman ini kalau udah ketahuan seperti ini karena ekuitasnya negatif, lebih baik teman-teman hindari saja ya. Saran saya biar istilahnya teman-teman nggak usah istilahnya wah ini mau naik mau turun, nggak usah. Teman-teman kalau udah seperti ini lebih baik teman-teman udah keluar aja gitu ya, karena secara keuangan sudah tidak baik ya. Secara fundamental ya istilah saham GMFI ini sudah tidak baik. Kalau kalian suka dengan emitennya, lebih baik kalian tunggu saja sampai dia lepas dari FCA dengan cara dia harus memperbaiki laporan keuangannya. Itu saran dari saya ya. Walaupun sekarang naik gitu kan. Walaupun sekarang naik terus ada gembor-gembor istilahnya pesawat, bengkel pesawat istilahnya harusnya laku, tapi kenyataannya tidak demikian gitu. Ternyata di laporan keuangannya mungkin karena kemarin COVID tidak bisa membalikan keadaan ya, akhirnya likuiditasnya masih negatif. Ya mudah-mudahan kedepannya si GMFA ini bisa memperbaiki laporan keuangan dan menjadi positif lah, minimal jadi positif dulu biar keluar dari FCA. Ini juga sih sebenarnya udah bagus teman-teman, dari bandar lokal juga udah akumulasi lagi. Artinya masih ada nilai kepercayaan daripada bandar lokal untuk memaaf harga emiten ini ya. Saran saya dari saya sih teman-teman lebih baik tunggu. Kalau kalian emang suka dengan emitennya gitu ya, lebih baik tunggu aja sampai laporan keuangannya datang dan dia ekuitasnya jadi positif. Mudah-mudahan itu bisa keluar dari FCA dan teman-teman juga bisa hidup tenang gitu kan untuk memiliki emitennya. Seperti itu teman-teman ya. Saran dari saya lebih baik teman-teman ya, karena ini ekuitasnya negatif, lebih baik kalian tinggalkan saja. Nanti kalau mau masuk lagi karena cinta dengan istilahnya emitennya, lebih baik teman-teman nanti masuk setelah keluar dari FCA atau setelah ekuitasnya positif lah gitu. Terus tapi dari bandar lokal sekarang sih lagi akumulasi teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja untuk GMFI ya informasinya. Terus ada Aldo. Kita lihat Aldo. Apakah akan menutup gap besar? Ini nggak diceritain ya gapnya di sebelah mana ya. Kita cek dulu deh. Saya cek ini gap besar di mana teman-teman ya. Ini mungkin di daerah sini gue nggak ada. Saya cek nih. Ini yang tertingginya kan di tanggal
26 Januari ya 2022. Ini Mei ya. Kita cek. Di sini tidak ada gap lebar. Ini 2021. Ini 21 Januari. Di sini tidak ada gap lebar, teman-teman. Yang sebelah mana ya gap lebarnya nih? Di sini hanya ada si kepala merah. Di sini 468 nih, coba kita cek dulu deh. Dia tembus nggak 468? Si Aldo ini. Ini kali gap ini kali ya. Gap ini kali ya. Nah, ini kan udah ketutup ya. Ini gap ini kali ya. Kita cek dulu deh. Kita gap di sini. Kita tandain. Udah ketutup, teman-teman. Udah ketutup gapnya. Ini gap yang mana ya? Ini gap yang mana, teman-teman? Tidak kelihatan sama saya, teman-teman. Ini gap yang mana ya? Saya juga harus ngecek. Di sini udah ketutup. Ini sebenarnya gap yang mana nih? Gap up, gap down, atau gap yang mana ya? Jadi untuk Aldo, saya tidak menemukan gapnya. Coba tunjukkan kepada saya, Aldo pada tanggal berapa ada gapnya, dan tahun berapa dan bulan berapa ya. Di sini saya tidak melihat apa gap up, apa gap down gitu ya. Coba lihat mana ya. Mana? Gap down juga nggak ada. Ini gap ini. Nggak terlihat, katanya gap lebar di saham Aldo. Ya oke teman-teman, gapnya tidak ketemu ya. Mungkin saya kurang teliti. Coba tunjukkan di mana gap yang kali teman-teman maksud ya, karena gap di sini sudah semuanya udah ketutup ya. Gap di sini udah ketutup waktu tahun 2023 udah ketutup di angka sini nih. Terus gap yang mana lagi? Tuh tidak ada, teman-teman ya. Saya cek sampai tanggal di sini nih, sampai saat ini tidak ada gap yang belum ketutup ya. Kan tanggal 700, coba deh saya cek lagi deh. Satu kali lagi cek ya di 7738 tahun 2022 ya. 2022 bulan Januari di harga 700. Januari 2022. Mana ya? Nggak kelihatan. Januari 2022 di harga 700. Nah, nih kan 2022 kan Januari kan. Di sini tidak ada gap, teman-teman. Mana ada gap nggak? Katanya gapnya lebar. Di awal nggak ada tuh. Ini paling tinggi ini. Coba ada lagi nggak tanggal 10 tahunan? Ini kali ya. Oh, ini kali ini tahun 2019. Ya, coba kita lihat ya 2019. Kita lihat tahun 2019, kita cek bersama-sama. Mudah-mudahan ketemu kali ya. Karena selama 3 tahunan tadi tidak ada ya. Kita udah 2019. Jauh banget. Ini udah cenderung kacau nih. Apa namanya, kadang-kadangnya kacau seperti ini nih. Saya pikir sih lebih baik kalau yang tidak sesuai dengan istilahnya ini sudah tidak normal ini, teman-teman. Banyak di suspendnya ini. Coba lihat mana bulan. Udah lama ya, nggak apa-apa sih, nggak lama juga. Bulan apa nih? 2019 bulan Februari. Nah ini Februari nih. Tanggal berapa? 12/12 12/12 ya. Oh ini gap ini kali, teman-teman ya. Ini harga di 4 udah ketutup ini, teman-teman. Ini kan 481. Harga sekarang kan 481. 476 kan? 476. 480 ya, 480. 480 kan udah ketutup ini gap ini, teman-teman. Nih. Udah ketutup dengan baik di tahun berapa ini? Tahun 2019 ya. Udah ketutup dengan baik ya. Jadi tolong tunjukkan kepada saya Aldo di mana ada gap yang belum ketutupnya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa, karena ini nanyanya soal gap aja gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke yang lain karena si Aldo ini nggak kelihatan gapnya ada di mana.
tunjukkannya sama saya, mungkin nanti saya coba lihat ya. OPMS ini udah si candlenya udah mulai ke atas teman-teman ya. Si MA10 nya udah mulai ke atas, udah mulai uptrend dia, tapi dia meninggalkan gap. Kalau lagi uptrend seperti ini teman-teman, contohnya udah ada uptrend lagi ke atas gitu ya, lupakan aja teman-teman, gap yang seperti ini mungkin akan terjemputnya nanti gitu ya. Nah ini juga dari Banner Lokal juga udah ada pengambilan teman-teman, Banner Lokal udah mulai ada pengambilan lumayan. Jadi kalau kata teman kita OPMS sangat menarik, ya betul sangat menarik gitu ya. Untuk tanggal 17, coba tanggal 17, tanggal 16 ya. Kita cek tanggal 16 untuk domestiknya. Sini ada AO teman-teman, bagus ya AO ya. Ada AO YP CC BQ ya, lumayan teman-teman ya. Ini soalnya dia pengambilan keluar, nah hasil ngambil lumayan agak tinggi juga ya hari ini ya. EMAT tanggal 16 ya. Foreign cenderung dia tidak melakukan apa-apa ya. Nih, foreign tidak melakukan apa-apa. Tapi si Banner Lokal udah mulai akumulasi lagi ya. Mudah-mudahan ini si MA10-nya udah mulai di bawah candle ya. Artinya ini mau uptrend, mungkin ke targetnya di 92 aja, tunggu 91 bisa. Terus ke harga gap isi teman ini gap ya, ke 117 nya bisa, mudah-mudahan. Cuman hati-hati aja ini kalau dia turun lagi nggak jadi masalah, kita asal jangan jeblos aja dari 78-nya, karena ini adalah gap yang harus tertutup juga gitu. Kalau ada lagi bullish ya biarin aja teman-teman. Ini contoh ya, ini gap katanya takut turun, jangan takut turun. Kalau lagi bullish teman biarin aja, kalau mau kasih ya ke atas aja. Nanti biasanya dia diputar baliknya atau enggak dalam keadaan koreksi harus tertutup gitu. Mana kalau menutup lagi baik gitu kan, ketika dia uptrend Banner Lokal istilahnya kembali lagi ke situ ya biarin aja gitu. Kenapa? Karena dia akan menutup PR-nya dulu baru akan ke atas. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi dilangsungin teman-teman langsung ke atas gitu kan. Karena kemauan Banner kita tidak akan tahu teman-teman ya. Nah, jadi untuk isiannya OPMS emang kata teman kita sangat menarik. Betul, karena ini si Banner Lokal udah mulai akumulasi ya. Di sini ada AO kadang-kadang bagus teman-teman ya. AO kadang-kadang bagus. Cuman ya hati-hati aja, kalau dia koreksi sedikit nggak jadi masalah teman-teman ya. Jangan lewat daripada 7778-nya. Cuman kalau udah ke bawah dia juga harus menutup PR-nya. Nah, di area 67 juga ada gap, paling bawahnya ada di 56-nya. Tapi kalau lagi ada candle seperti ini, MA10 udah mulai di bawah karena biasanya berdasarkan hukum kebiasaan suka ditarik ke atas. Alasannya apa? Alasannya Banner Lokal udah mulai akumulasi. Oke, OPMS Aisyah. Ini Aisyah, pengalaman saya pernah Aisyah di 110, masih ingat saya tuh. Dulu ya. Waktu saya awal-awal trading gitu ya. Saya di Aisyah masih ingat, masih sekarang itu masih ingat harga saya 110. Tiba-tiba dibawa ke bawah. Waduh, saya bilang dibawa ke bawah sampai menyelam gitu kan, berapa persen gitu. Akhirnya ya udahlah saya cut loss. Tiba-tiba besok jadi dia malah ke 120. Aduh, ke 130 gitu kan. Aduh, saya bilang, nah itulah saya bilang awalnya saya niatnya mau istilahnya bukan mau coba-coba ya, FOMO teman-teman, dia lagi posisi naik, saya masuk gitu kan. Nah, karena awalnya kan FOMO, akhirnya ya udah mulai sekarang jadi pengalaman saya, walaupun dia naik lebih daripada 30% saya tidak akan ikut walaupun dia naik lagi gitu ya, karena saya dulu itu FOMO. Ya FOMOnya seperti itu, ketika ada emiten yang naik ikutan gitu ya. Ternyata kalau kita nggak ahli-ahli dalam scalping ya boncos juga gitu kan. Malahan saya cut loss lagi gitu. Karena apa? Karena FOMO-nya itu dikirain dia mau naik padahal turun gitu kan. Tapi padahal ditarik lagi gitu besoknya itu. Aduh, saya bilang wah, saya tidak akan kuat kalau saya istilahnya ngambil yang saham-saham di bawah, maaf di atas gitu ya. Terutama di atasnya udah 30%, 40%, sampai 70% itu saya udahlah lebih baik
nanti tunggu di bawah aja, dia juga toh pasti ke bawah kok. Nah, seperti itu ya. Kita lihat Aisyah posisinya. Ya, seperti itu teman-teman. Kadang kita pengalaman itu, kenapa saya bilang teman-teman kalau baru masuk di bursa jangan beli saham yang sudah tinggi lah, karena begitulah akibatnya teman-teman ya. Kita tidak tahu, karena ketidaktahuan ngambil di tinggi, ke bawah takut gitu kan, akhirnya cut loss. Pada akhirnya diangkat lagi ke atas, ya nyesel kata gitu ya, nyesel cut loss gitu. Makanya saya bilang kuranginlah jatah-jatah cut lossnya gitu ya, karena menyebabkan modal kita tergerus. Saya sarankan lebih baik jangan beli yang harga di atas, lebih baik teman-teman beli yang harga di bawah aja, walaupun nyangkut nggak terlalu jauh gitu, beda dengan kita beli di atas gitu ya. Oke, untuk Aisyah sekarang dalam posisi murah teman-teman, tapi tidak terlalu murah banget. Kemarin murah banget di angka 110-nya ya. Nah, sekarang udah 132, tapi belum menyentuh harga tengahnya ya, di antara Punda Cat ini ada di 142 ya. Jadi 142 adalah harga tengahnya. Mungkin kalau lepas dari 142 agak mahal dikit ya. Bisa aja ke situ, soalnya pernah dijual di harga tahun ini ya. Berapa nih? 2023 dijual di harga 170 ya. Jadi masih ada kesempatan ke 170, dan posisinya sekarang ya hati-hati aja. Aisyah ada di 98 untuk support terbaiknya ya di sini nih. 98 karena di sini ada si candle ekor ya, ekor hijau. Nah, suatu saat dia akan ke sini, suatu saat ya. Terus dia juga sudah menandakan akan ke arah 137 gitu, akan, artinya ya bisa aja hari ini itu ntar pas pembukaan, atau besok, atau lusa gitu, atau seminggu lagi. Yang pasti biasanya karena seperti inilah yang menandakan dia akan harus tertutup gitu. Tujuannya lah, istilah tujuannya seperti ini. Ini juga lagi bagus, lagi memotong semuanya, tinggal konfirmasi hari ini aja, apakah hari ini akan diangkat ke atas atau ke bawah. Kalau diangkat ke atas berarti si MA10-nya udah mulai di bawah candle. Kalau ini kan masih harganya aja, masih harga di atas, masih harga di atas candle. Tapi kalau ada konfirmasi si candlenya satu lagi mau tipis mau tinggi, istilahnya udah di bawah candle si MA10-nya ya. Terus isian dari Smart Money juga kemarin udah bagus, sekarang lagi kempes, artinya lagi jualan. Dan yang bagusnya itu tanggal 16 itu Poren masuk teman-teman ya. Poren masuk, CC kita lihat jualan apa tidak. Ternyata CC jualan, ngambil 8 keluar 5 ya. Dia cenderung jualan di atas ya. Mungkin CC udah ngambil dari 129-nya, sekarang 133-nya sudah mulai dijual nih. Lumayan lah kalau ke 138 gitu ya. Mungkin nanti kita akan lihat di sini jarak yang paling dekatnya, kan yang paling dekatnya ada enggak di area sini, tanggal tahun berapa nih? 2023, apakah ada PR yang harus diselesaikan tahun 2023? Kita lihat di sini ada 1, 2. Nah, kita ambil yang paling tingginya aja ya. Sini 1 ya, di area sini. Di area berapa? 170. Kemungkinan bisa ke arah ini juga teman-teman, ke 162-nya. Jadi kita punya dua target ya, 162, 160-nya ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, tapi sebelumnya harus melewati 137 dulu, berarti kan. Nah, nikmatin aja perjalanannya ketika si banar lokal ataupun si poin akumulasi. Ini juga si banar lokal juga udah akumulasi dari tanggal 11 ya. Tanggal 11. Kita lihat untuk domestik. Ada GR, ZP, DH, NI. Kecenderungan ini yang akumulasinya broker-broker yang istilahnya suka dipakai ya. Bisa jadi ini retail juga, kayak DH kan retail juga, sama GR juga retail. Cuma MG juga kan ada retail, YP apalagi, cuman suka dipakai sama bandar. Kita ambil aja 3 yang terbesarnya, GR, ZP, sama DH. Mungkin yang lain juga ada, cuman yang paling besar GR sama ZP sama DH untuk 4 hari ini yang akumulasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya akumulasi banar Poren, terus lokal juga banar lokal, siapa tahu si Aisyah ini udah mulai diangkat lagi. Jadi pinginnya si MA10-nya itu, MA200 itu ke atas dikit gitu. Jadi menandakan ini akan uptrend ya. Mudah-mudahan, tapi secara global juga untuk 1 tahunan bisa terlihat jelas di sini sudah membentuk cekungan atau enggak huruf V gitu, huruf V lebar gitu ya.
cekungan, udah mulai cekungan, artinya ini mau ke atas. Mudah-mudahan ya. Hati-hati aja. Nih hati-hati, yang harus hati-hati teman-teman area sini teman-teman. Yang pertama di sini bagus, di sini bagus. Lihat teman-teman area sini. Nah, 121-nya di sini ada gap teman-teman. Hati-hati aja area gap situ. Terus di sini juga ada hati-hati, ada si ekor merah ya. Nah, di sini juga ada si ekor hijau. Kalau lagi uptrend jangan dimikirin teman-teman, suatu saat itu ketika dia downtrend. Nah, itulah ingatlah ini. Ya, kalau lagi uptrend biarin aja, kita pikirin yang ke atas aja ya. Jangan mentang-mentang udah saya kasih garis kasih tanda seperti ini, wah mau turun ke sini, jangan. Kalau lagi uptrend ikutin jalurnya gitu ya. Ikutin aja jalurnya. Nanti suatu saat ketika ada putar balik, pembalikan arah, nah baru teman-teman berpikir, oh nanti saya tunggu di sini masih kejeblos juga, di sini masih kejeblos juga. Nah, pas di sini kejeblos dikit, tiba-tiba dia bawa ke atas sedikit, terus ada CMA 10 mulai di bawah, bandar lokal udah mulai ngisi lagi ya. Seperti biasa nih, kalau udah begini suka di up biasanya. Nah, berdasarkan hukum kebiasaan, karena teman-teman cinta dengan istilahnya emitennya, bisa jadi ini di up gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. LPKR. Ada apa dengan LPKR? LPKR semakin menanjak saja teman-teman ya. LPKR. LPKR kemarin sudah menyentuh harga overnya ya teman-teman ya, untuk 1 tahunan. Kita lihat untuk 3 tahunan. Untuk tahunan masih ada ke harga 152-nya teman-teman ya. Ini kan baru koreksi sedikit, mungkin bisa ke arah 152-nya. Untuk 5 tahunan masih dalam posisi dia murah ya. Jadi teman-teman terserah tuh, teman-teman mau ngambil yang jangka pendek udah over, artinya harus ada koreksi, atau kalau ngambil 3 tahunan masih agak murah. Masih agak murah ya. Masih sedikit mahal karena di harga tengahnya udah terlewati. Tapi kalau angka jangka panjangnya ini dalam posisi murah, tapi tidak murah banget. Kemarin murah banget di harga 66-nya ya. Sekarang udah agak murah dikit gitu ya. Nah, ini pertanda dia mau koreksi. Itu ada apa namanya? Si kepala kembar ya. Nah, ini udah menunjukkan dia mau ke atas lagi, dikasih tahu nih. Nah, selama dia belum jebol MA200, MA20 ya, yang kuning MA20 nih, kemudian dia akan up ke atas karena udah kasih tanda ini. Cuman hati-hati teman-teman ya, area sini jangan sampai jebol area 95-nya kan. Di sini gap, bila dia tertutup di 95 dan ada pantulan, artinya dia mau ke atas lagi. Ini juga kan mereka jualan di harga atas teman-teman nih. Ini kan jualan di harga sini ya. Ini juga udah jualan harga sini. Dia cenderung tidak didowntrendkan ketika jualan. Nah, yang bahaya itu ketika dia jualan, ketika dia turun tapi si bandar lokal atau foreign ngejual secara masif ke bawah, sampai dihajar candle panjang. Lah, itu sangat berbahaya buat kesehatan mental. Nah, seperti teman-teman, jadi yang ini agak lumayan teman-teman, walaupun dibuang tapi masih dipegang di atas, harga di atas ya. Jadi kita tunggu aja ke 98-nya apakah jebol atau tidak ya kan. Di sini ada titik gapnya ya, 9698 lah ya, antara situ ya. Kan di sini juga ada si ekor merah ya di situ juga ya. Nah, ini juga udah, tapi dia udah menandakan mau ke atas ke angka 115-nya ya. Mudah-mudahan sudah terkonfirmasi ke 115-nya. Cuman di sini ada pungutan, ada lemparan daripada bandar Poren untuk berapa hari nih? 4 hari ya. 4 hari ini ada lemparan, tapi biasanya kalau yang ngelempar di atas tanggal berapa sih ngelemparnya? 11 ya. Kalau yang ngelempar di atas terus ada pungutan dari di atas, artinya dia emang mau ngelola di atas. Nah, sekarang walaupun dibuang di atas, ternyata ada yang ngambil si BB, cuman tidak terlalu besar gitu ya pengambilannya. Kita lihat untuk bandar lokalnya ada pengambilan 1 hari ini tanggal 16 ya. Dan lihat domestiknya ada YU NI teman-teman, ada YU sama YNI yang ngambil barang ini ya. Mudah-mudahan si YU ini saya pikir si YU sih yang bagus teman-teman. Walaupun dia tidak golongan daripada bandar lokal, cuman dia mampu untuk menahan pergerakan daripada
bandar lokal ataupun poren ya. Ini kecenderungan mereka ini jual beli di sini ya. Udah bagus teman-teman, secara candle sih udah bagus ya. Tinggal jika bisa nembus 115-nya bisa langsung ke atas ngedobrak si kepala kembarnya. Yang agak sulit kadang-kadang ngedobrak si kepala kembar gini nih. Ada percobaan sekali, percobaan 2 kali gitu. Kalau udah 3 kali nggak mampu ya udah kebawahin lagi, cari peluang yang di lain waktu dengan mengumpulin barang lagi bisa ke atas. Jadi nah sebagai tempat untuk LPK informasinya untuk jangka pendeknya udah over, jangka menengahnya masih dalam posisi layak gitu untuk masih layak ya, masih bisa ke angka 152 nya. Cuman untuk jangka panjangnya itu akan lebih baik lagi dalam posisi artinya teman-teman beli sekarang ya udah tinggal aja gitu ya. Nanti suatu saat 3 tahun 4 tahun cek lagi apakah ke atas atau tidak ya. Tapi teman-teman kalau yang percaya dengan fundamental ya harusnya istilahnya berdasarkan angka-angka aja udah. Kalau ini kan berdasarkan TA, kadang-kadang kalau TA juga ada yang sesuai dengan rencana, ada yang tidak gitu ya. Baik, jadi LPKR sekarang lagi diambil sama bandar lokal cuman sedikit, tapi bandar poren ngejual. Mudah-mudahan hari ini ada pungutan dan mudah-mudahan ini ditahan di area-area sini teman-teman, nggak lepas daripada 98 995 nya ya. Biar betul-betul dia menandakan mau ke atas. Ini juga perlu ada koreksi ya. Setiap perjalanan panjang seperti ini perlu ada istirahatnya. Jika udah bagus, ini istirahat sebentar, naik lagi, istirahat sebentar, dan udah terkonfirmasi untuk naik lagi. Mudah-mudahan bisa melewati angka 121-nya ya. Mudah-mudahan. Cuman secara secara bundacat ya sekarang dalam posisi untuk jangka pendeknya masih dalam posisi mahal teman-teman, masih mahal ya. Oke, lanjut ada INKP ya. INKP sepertinya baru dibahas teman-teman ya. Kita lihat deh, udah ada udah kuartal 2 udah keluar. Kita akan hitung itu ya harga wajar nanti mungkin ya, untuk buat patokan aja teman-teman ini dalam posisi mahal atau murah ya. INKP ya, INKP ya. Nanti kedepannya kita hitung untuk harga wajar teman-teman ya. Baik, kita spill sedikit ya. Posisi untuk 1 tahunan jangka pendeknya dalam posisi dia ke bawah, terus dalam posisi murah sekarang teman-teman ya. Di 8.213 nya dalam posisi murah. Ini kalau agak standarnya di angka 9.000-an ya untuk harga wajarnya berdasarkan bundacat. Tapi untuk berdasarkan hitung-hitungan belum dihitung. Nah, ini posisinya teman-teman M10 masih di atas, udah dead cross. Artinya ini masih dalam posisi downtrend teman-teman ya, dalam posisi downtrend. Cuman di sini ada dia ngasih tanda dengan tanda gap, teman-teman di sini ada gap di 8.860-nya. Nah, ini juga di sini udah ngasih tanda mau ke atas lagi mungkin nanti gitu ya setelah ada pembalikan arah ke angka 8.400 ya. Kapan saatnya mulai ngambil? Tunggu aja kalau berdasarkan MA, tunggu dia sampai si MA 10-nya di bawah candle. Nah, seperti ini kan ini masih di atas, masih di candlenya. Nah, mungkin nanti ngambil bisa di atas sini gitu ya setelah pas lagi. Ini juga soalnya kalau ada gap hati-hati, suatu saat dia akan kembali lagi untuk menutup gapnya ya. Walaupun dia ke atas tapi cenderung dia kembali lagi menutup gapnya ya. Nih, nah, seperti ini. Ini secara TA dulu ya. Nah, ini masih dalam posisi downtrend, biarin aja teman-teman sampai dia lelah untuk penjualan, karena sejak 7 Oktober si bandar lokal juga jualan terus teman-teman ya. 7 Oktober udah lama berarti ya. Domestik jangan jualan si BK. Ini domestik si BK sih, KTP-nya KTP lokal. Broker asing cuman KTP-nya KTP lokal. Dia ngejual sampai 16,6 miliar, terus PP ngejual 13,4, DH 11. Tapi ada yang nampung CIU. Nah, jadi CIU ini bukan dari bandar, bagian daripada bandar, cuman dia punya duit gede. Akhirnya dia bisa nampung hajaran daripada bandar lokal ya. Nah, kita lihat Poren tanggal 8 juga sehari setelahnya ya. Tanggal 8 ternyata si AK lah yang ngejual gitu kan. Kalau di domestik kan si BK ngejual, tapi kalau di
asingnya ternyata si BK ngambil. Jadi si BK ngejual di lokalnya, si BK asingnya ngambil. Cuma tidak terlalu besar, ngambil cuma 4 miliar saja. Dibanding dengan penjualannya ternyata lebih besar, betul ya, lebih besar daripada pembeliannya untuk asing. Jadi sekarang posisinya downtrend dulu teman-teman, biarin aja sampai mana. Lihat teman-teman di sini ada si ekor hijau. Nah, mudah-mudahan ditahan di area 7.998-nya, atau kalau berdasarkan Punda Chart ya mungkin betul di 78 di sini ada. Kalau udah 78 itu artinya sudah murah berdasarkan untuk jangka waktu pendek. Kita untuk 3 tahunan. Kalau 3 tahunan teman-teman tidak terlalu murah ya. Ini masih memang betul di harga standarnya, cuma tidak terlalu murah. Untuk 5 tahunan juga sama, tidak terlalu murah. Artinya cenderung sih dia bikin step ya, step 1, step 2, step 3, step 4. Mungkin dia akan membangun lagi untuk area supportnya di step 5-nya ya. Oke, untuk NNKP kita akan lihat nanti kuartal 2-nya ya. Kuartal 2 untuk harga wajarnya ya. Cuma informasi untuk hari ini adalah lagi downtrend. Dia lagi ada pembuangan ya. Kalau mau ngambil tunggu aja MA10-nya di bawah candle itu akan lebih bijak dan sana gitu kan. Lanjut BCIP. Ini yang kemarin naik ya BCIP ya. Yang kemarin naik BCIP ini ya. Wish. Nah, terlihat kayaknya ke 66 teman-teman ya, ke 66. Nah, dia sudah meninggalkan lagi si kepala merah lagi, artinya mau ke sini, tinggal tunggu aja komen. Ini cepat-cepatan aja teman-teman ya. Untuk scalpingan aja, jangan sampai kalian telat untuk keluar ya. Bisa ke gocap lagi teman-teman, ntar murung-murung kalau gocap ya. Ini bandar lokal udah mulai jualan teman-teman, bandar lokal udah mulai jualan, terus secara foreign juga udah mulai jualan. Tapi ada yang nampung nggak? Dua hari ini ada yang nampung nggak? Coba lihat 2 hari ini ya. Foreign pengeluaran domestik MG, DH, DR yang ngebuang, tapi si PD sama si BG naik ya. Semenjak pengangkatan deh 15 tanggal 15 deh. Tanggal 15 ada si PD teman-teman 68.000. Mudah-mudahan si PD ini bagian daripada bandar ya. BQ juga sama, BQ. YB udah masuk. Ini lumayan sih, tinggal teman-teman cepet-cepetan aja lah sama si sama si bandarnya ya. Tapi saya menargetkan ke 66 sama teman-teman ya. Jadi ini belum mencapai target saya gitu ya. Ini biarin aja, saya kasih garis, artinya dia akan menguji 63 lagi. Target saya itu di 66 ya. Mungkin jangan ke 66-nya kesentuh shadownya, atau enggak ke angka 65-nya. Kalau teman-teman masih nyakut di harga 65 ya masih bisa kejemput teman-teman ya. Oke, untuk BCIP seperti itu, masih ada pembuangan, dia naik tinggi itu bandar lokal sama asing ngebuang. Jadi teman-teman kalau mau scalping hati-hati aja, tunggu istilahnya pungutan seperti pom bensin, nah baru kalian bisa masuk gitu ya. Becap ada BCIP, ada becap ya. MNC saya suka menekankan kalian tenang saja kalau di MNC. Ini lagi ada pembuangan teman-teman dari bandar foreign-nya untuk 2 hari kemarin ya. Sempat ngambil teman-teman, si foreign sempat ngambil 2 hari ini. Cuma 2 hari ini keluar lagi ya. Artinya mungkin papok lah gitu. Tapi dia masih banyak teman-teman, barang masih dia masih ngambil itu di area tanggal 12-an, tanggal 13 itu udah ngambil. Kalau sekarang ada pembuangan wajar, mungkin dia mau take profit ya. Ini juga ada gap-gap yang bekas FCA, yang mudah-mudahan gap-gap bekas FCA-nya mempengaruhi ya. Di 58-nya mudah-mudahan tidak tembus ke 58. Andaikan tembus 58 ya pasti ke harga 50 gitu ya. Karena udah bottomnya sekarang di 50, enggak FCA ya. Karena udah terlepas. Ini yang udah lepas daripada FCA itu dari tanggal berapa teman berarti? Kita garis di 50 dulu deh. Kita gariskan di 50, mana 50. Nah, ini garis 50 ya, kita batalkan. Ini garis 50-nya teman-teman. Lihat dia lepas dari 50 tanggal berapa nih? Juni, Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Iya. Ini lepas bulan Agustus ya. Tuh kan. Ini ini teman-teman jadi ambigu juga teman-teman ya. Nih lihat. Tanggal Juli, Agustus, September. Agustus kan dia nih lepas
lepasnya itu kan Agustus teman-teman ya. Ini kan FCA kan sampai 23 nih ya, harga 50 ya becap itu. Tapi tiba-tiba dia ke atas 50 kan sampai bulan Agustus. Nah, sampai bulan Agustus baru lepas dia kan harga FCA-nya kan. Nah, berarti ini kemungkinan dia harus mencapai 100 dulu kali ya. Karena semenjak ini teman-teman, semenjak bulan Agustus, kita kasih tanggal deh di sini nih. Ini yang baru lepas nih. FCA lepas dari FCA. Ini apa? Ntar dulu nih, saya harus konfirmasi dulu ini kena FCA-nya kenapa gitu ya. Yang saya tahu sih tanggal ini kena FCA-nya karena apa? Iya tanggal 31 Mei. Ya. Ah ini kena FCA teman-teman, kena FCA tanggal 31 Mei. Sekarang lepas dari harga 50-nya itu ini nih. Nah, udah mulai lepas di angka sinilah ya, konfirmasi jam 52-nya di 30 Juli. Coba kita tulis 30 Juli ya. 30 Juli ke 52. Bebas itu tanggal berapa nih? Ini ya, tanggal ini ya, bebas ya. Tanggal 30 Agustus. 30 Agustus 08 ini 07. Tuh. Harusnya ini ke harga berapa? Lepasnya di harga berapa? 124 ya. Kita tulis 124. Baru setelah itu dia bebas kan. Bebas tanggal 1 berarti ya. Nggak berapa bebasnya. Tanggal 2-nya. Nah teman-teman, tanggal 1 tanggal 2 lah bebasnya ya. Tanggal 1 dan 2 lah, gitu aja ya. Nah ini kan kita sebagai kesepakatan ya, lepas daripada FCA. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, baik teman-teman. Ini teman-teman dia kan lepas daripada FCA setelah 1 bulan, 30.07, 30.08. Akhirnya tanggal 1-nya baru dia lepas kan? Tanggal 1-nya baru dia lepas. Satu, 2, 4 ya. Sudah 4 lah, nggak apa-apa ya. Nah, setelah kenapa bisa lepas? Ternyata dia harus ngambil sampai 50 poin ke atas ya. Kalau kan IATA kan belum sampai 50 poin, terus FUTR juga belum sampai 50 poin. Tapi ini udah 1 bulan teman-teman ya. Tapi kan FUTR udah hampir 1 bulan kan. Coba FUTR nih, FUTR. Jadi kalau dari waktu udah di tanggal berapa nih lepasnya? Nah, lepasnya itu tanggal 50, tanggal 10 September Oktober kan? Tanggal 10 September. Apa nanti gitu tanggal berapa? Harusnya kan tanggal 10 Oktober bebas ya. Tapi ini enggak. Apakah mau dibulatkan bulan besok tanggal 1? Nah, kan menjadi ambigu kan? Nah, itulah. Atau harus nunggu sampai 100 dulu. Kita tunggu aja ini, teman-teman ya, untuk FUTR kita tunggu sampai harga 100. Ya, 100 lewat lah. Soalnya si Becap juga ini Becap. Becap apa Becip tadi teh? Becap ya. Becap ya. Becap juga ini lepas dari FCA itu ketika harga di atas 130 tanggal 30 Agustus lepas. Dia masuk keluar dari harga 50-nya
maaf, keluar dari di bawah harga 50 ke harga 50 lagi tanggal 30 bulan 7. Nah, tanggal 30.08-nya dia udah mampu ke angka 100, dia istilahnya lepas daripada FCA. Makanya FUTR kita akan tunggu nih sampai ke 100 dulu. Soalnya ini keluar dari 50-nya ternyata tidak keluar dari FCA. Maka saya bilang ini ambigu. Ambigunya kenapa seperti itu? Peraturan tidak jelas gitu. Tidak jelas artinya ya. Saya bilang ambigu tidak jelas, teman-teman. Ya, kita akan tunggu, kita akan jadi catatan nih si Becap ya. Udah saya catat ya. Nah, udah saya catat ya si Becap itu. Oke, satu lagi. Ini untuk Suri. Nah, Suri kenapa Suri? Suri lagi posisi downtrend lagi, teman-teman ya. Kita gedein dikit deh. Ada tanda-tanda ke atas enggak? Ini belum ada tanda-tanda ke atas, teman-teman ya. Kita tunggu-tunggu untuk ke atasnya belum ada. Cuma tunggu aja konfirmasi dari MA-nya, teman-teman ya. Ini juga si bandar istilahnya Poren udah ngambil, teman-teman ya. Poren udah ngambil. Nah, terus tunggu saja sampai kalau teman-teman suka dengan Suri atau nyangkut di Suri, saya pikir ke angka 142 bisa sesuai dengan yang saya gariskan di gapnya. Ini juga belum menandakan ada tanda-tanda muka atas, belum ada candle si kepala merah. Cuman untuk ke bawahnya sudah menandakan ke 88 sudah ada si ekor hijau. Ya, teman-teman di sini juga ada 94 juga ada si ekor merah. Ini tunggu aja konfirmasi. Teman-teman ini informasinya hari ini itu Suri tanggal 16 ya. Tanggal 16 hari ini Suri itu diambil sama Poren ya, tanggal 16-nya. Kita lihat tanggal 16. Ya, tanggal 16-nya kita lihat lagi, kita pastikan ya tanggal 16 diambil sama si AK sama si BK 61.000 lot. Di sini CC juga ngejual ya. Kalau CC ngambil dari sini kali ya. Tanggal 14 coba, tanggal 14 ada enggak si CC? CC jualan ya, berarti si AK sama si BK aja yang ngambil. Kalau si AK sih agak bagus dikit ya, sama lah sama si CC. Cuman saya cenderung suka sama si CC. Tapi si CC sebenarnya di sini mau keluar, teman-teman, keluar artinya ya udahlah ada yang nguasain, ya udah saya keluar aja lah. Mungkin seperti itu ya. Kita di tanggal 16-nya aja. Si AK-nya ya. Jadi si AK ini nguasain 61.000 sama si BK 41.000. Tunggu aja konfirmasi dari MA. Ini kan udah dead cross nih. Nah, teman-teman seperti inilah. Ini mau dead cross, tetapi si bandar Poren akumulasi. Kok jadi bingung kan? Aduh ini psikologis ya, teman-teman. Makanya kalau kita banyak informasi, kadang-kadang suka bingung. Ini mau dead cross tapi si Poren akumulasi. Saya katos atau jangan? Nah, kadang-kadang seperti itu, teman-teman ya. Makanya saya bilang ini tunggu aja konfirmasi dari MA10-nya ada di bawah, dan kita lihat apakah si bandar Poren ataupun si lokal akumulasi. Karena dengan masuknya bandar Poren, dengan masuknya bandar lokal secara bersamaan dengan bandar Poren, biasanya akan di up. Ini contohnya bandar Poren masuk dulu, teman-teman, bandar Poren masuk dulu di bawah MA10. Dia ya MA10 masih di atas. Cuman pas bandar lokal masuk, si MA10-nya udah mulai di bawah candle. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk Suri. Informasi hari ini ada masuk daripada bandar lokal, Poren, si AK sama si BK. Tunggu aja konfirmasi daripada MA10-nya, dan informasinya bandar lokal sekarang lagi jualan selama seminggu ini. Targetnya yang pertama ada di tanggal 13.09 di angka 143. Paling tertingginya saya mengharapkan ke 328 atau ke 329 ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Ingat, ini adalah rekaman pagi hari, cuman transaksinya tanggal 16 yang malam gitu, yang kemarin ya, transaksi tanggal 16 kemarin. Oke, segitu aja, ciao ya.